perkembangan Islam di Asia Afrika. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mirna Najila Sikumbang. Saya Chandra Julius Nasir, saya video waktu Dinda Wiacek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Nazila Sikumbang. Saya salah satu anggota kelompok 3 yang akan membahas perkembangan Islam di Asia Afrika. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui bahwasannya perkembangan Islam di Asia itu ada 4. Pertama Taiwan, Jepang, Cina, dan Korea. Sedangkan perkembangan Islam di Afrika ada Mesir, Aljazair, Sudan, Mauritania, Somalia, dan Afrika Selatan. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Asia, yaitu Taiwan. Nah, negara Taiwan adalah negara bekas jajahan Belanda. Merdeka pada tanggal 1 Januari 1912. Pada abad ke-17 Masehi, dinasti Ming dari Cina Daratan atau yang sering disebut dengan suku Hui yang mayoritas Islam melakukan migrasi besar-besaran menuju Taiwan. Dinasti Ming saat itu menuju Taiwan mengirimkan tentara yang kebanyakan beragama Islam dan membuat masjid di desa Taishik dan Donsi. Nah, yang dimana 2 masjid yang besar di Taiwan itu yaitu Taipei Crown Mosque dan Taipei Cultural Mosque. Nah, yang dimana juga masjid ini sekarang sudah tidak ada lagi. 60.000 Muslim asli penduduk Taiwan. Nah, sementara secara keseluruhan, Muslim di Taiwan telah terdata sebagai pekerja dan pelajar yang berasal dari Indonesia, Myanmar, Malaysia, Turki, Pakistan, India, dan banyak negara di area Afrika dan negara Timur Tengah berjumlah sekitar 254.000 di tahun 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana perkembangan Islam di kawasan Asia Afrika. Di Asia yaitu Jepang. Teman-teman sekalian, negara Jepang ini juga merupakan salah satu negara yang dimana agama Islam berkembang di dalamnya. Nah, awal munculnya agama Islam itu pada tahun 1877 di Jepang dan hampir bersamaan dengan datangnya agama Kristen di sana. Perkembangan Islam di Jepang ini dimulai pada tahun 1890 di mana kapal milik kerajaan Turki Ottoman singgah di Jepang yang bernama Entrogol. Teman-teman sekalian, yang pertama sekali yang diklaim pemeluk Islam pertama kalinya di Jepang adalah Misutaro Takaoka, di mana setelah ia naik haji berganti nama menjadi Omar Yamoko pada tahun 1909. Namun, berdasarkan penelitian lainnya, ada yang diklaim sebagai pemeluk agama Islam pertama, yaitu bernama Tarajiro Yamada, merupakan seorang Muslim yang pernah berkunjung ke Turki. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1920-an, ada 100 Muslim Turki yang bermigrasi dari Rusia setelah revolusi Rusia terjadi pada tahun 1917. Teman-teman sekalian, pada tahun 1930-an juga ada sekitar 1.000 Muslim dari berbagai asal-usul negara lainnya berdasarkan seorang peneliti mengatakan yang bernama Tanada. Lalu di Jepang ini saat itu pada tahun 1935 ada masjid yang dibangun yaitu Masjid Kobe dan juga Masjid Tokyo yang dibangun pada tahun 1938. Kemudian pada tahun 1953 ada sebuah organisasi Islam pertama yang bernama Japan Muslim Association yang berada di bawah pimpinan Sadiq Ibn Marzuni. Kemudian ada juga seorang tokoh Dr. Saleh Samaral, di mana dia ini pernah belajar di negara Jepang di bagian Sakura dari tahun 1960. Teman-teman sekalian, Dr. Saleh Samaral ini
Dia membentuk Japan Islamic Center dan juga menyusun strategi metode dakwah dengan secara efektif. Kemudian pada tahun 1980-an itu teman-teman sekalian, banyak sekali pekerja dari Bangladesh, India, dari negara lainnya juga seperti Iran bermigrasi ke Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, jadi kali ini saya akan mengambil alih dari presentasi kami. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana agama Islam datang ke Korea. Sebagian besar masyarakat Korea itu ateis atau tidak beragama, ataupun tidak memiliki Tuhan, ataupun tidak memiliki kepercayaan. Agama Islam masuk di Korea pada tahun 1955 dengan datangnya tentara Turki dengan misi perdamaian yang dibawa oleh PBB. Di negara Korea, banyak sekali pendatang-pendatang Muslim dari negara-negara lain dengan bertujuan untuk sekolah, bekerja, ataupun menetap di Korea. Dulu, jumlah penduduk dari pendatang baru itu sekitar 200 juta orang, tapi sekarang hanya 120 juta orang hingga 130 juta orang. Ada pula masjid yang pertama kali dibangun di negara Korea yang bernama Seoul Central Mosque and Islamic Center yang dibangun di kota Itaewon. Masjid ini dibangun pertama kali menggunakan dana dari misi Islam Malaysia dan negara-negara lainnya. Aktivitas dakwah dikoordinasikan oleh Korean Muslim Federation atau KMF yang didirikan pada tahun 1967. Berkembang pesatnya agama Islam di Korea di saat Perang Korea selesai dan para Muslim baik orang Korea ataupun warga asing dipusatkan di sekitar Seoul. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Canda Juniantilase, ingin menjelaskan bagaimana perkembangan Islam Asia Afrika di bagian Asia, yaitu Cina atau Tiongkok. Teman-teman, Cina memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sekitar 1 miliar lebih. Bahkan Nabi Muhammad sempat berkata seperti ini, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Demikian sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Setidaknya Nabi Muhammad SAW mengenal negeri Cina karena hubungan perdagangan antara Cina dan Arab. Mulai dari abad ke-7 sampai ke-8 atau abad pertama sampai ke-2 Hijriah. Islam mulai masuk pada masa kekaisaran dinasti Tang pada tahun 651 Masehi. Pada masa Taisung tahun 627 sampai 650, kaisar yang kedua dari dinasti Tang, Islam mulai masuk dari Jazirah Arabia, di antaranya Sa'id bin Waqqas. Pada masa dinasti Song, agama Islam dianggap sangat mulia oleh rakyat Cina. Masjid pada zaman dinasti Song yang masih ada sampai sekarang sudah tidak banyak. Yang paling terkenal adalah Masjid King Jingxi. Pada kekaisaran dinasti Ming pula, agama Islam dipandang rendah. Islam pula pada masa kekaisaran dinasti Qing mempunyai kedudukan yang sangat Yuan. Jumlah penduduk Islam telah meningkat secara besar-besaran hingga pada saat tahun 1945 Islam sangat berkembang pesat. Kerajaan mengamalkan dasar bebas agama, tidak menggalakkan rakyat beragama, tetapi semua agama yang sah akan dilindungi atau dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perkembangan Islam di Afrika, bagian Mesir. Nah, Mesir ini teman-teman adalah salah satu sasaran dakwah terjauh pada masa Khulafa Ur-Rasyidin, yaitu masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi pada masa itu, kerjasama hubungan baik dengan Mesir ini sudah terjalin pada zaman Rasulullah SAW, yaitu menjalin hubungan baik dengan gubernur Muqawqis di Mesir. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Mesir dapat dikuasai umat Islam dengan Panglima Amr bin As, berhasil menundukkan benteng Tondanisus di Ainun Syams, lalu lanjut ke Iskandaria. Nah teman-teman, Iskandaria itu adalah pelabuhan terbesar.
Nah, Universitas Al-Azhar di Kairo adalah salah satu universitas yang sangat terkenal yang didirikan oleh Jauhar Al-Khatib As-Sakili pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah atau lebih tepatnya 22 Juni 972 Masehi. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya akan menjelaskan perkembangan Islam di bagian Asia Afrika, namun kali ini di kawasan Afrika, yaitu Aljazair. Aljazair adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara benua Afrika, yaitu Afrika Utara. Nah, Aljazair ini merupakan bekas jajahan negara Prancis, di mana saat itu terdapat gerakan perlawanan mengusir penjajah Prancis. Tokoh yang berperan di dalamnya yaitu Amir Abdul Qadir, sehingga terjadilah kemerdekaan Aljazair pada tahun 1382 Hijriah atau 1962 Masehi, yang dimana setelah 130 tahun lamanya telah dijajah Prancis. Nah, teman-temanku sekalian, Islam adalah agama mayoritas di Aljazair ini. Sebagian besar adalah Muslim Sunni bermazhab Maliki. Populasi Muslim di negara yang berada di kawasan Afrika Utara ini, teman-teman, mencapai 99% dari total penduduk. Masuknya Islam di Aljazair ini tak lepas dari proses masuknya Islam di Afrika Utara pada abad ke-7. Awal penaklukan Islam di wilayah ini, teman-teman sekalian, pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Masa kebangkitan Aljazair ini atau masa kebangkitan Islam di Aljazair ini atau beragamanya meningkat berdasarkan Kongres Partai Tunggal Aljazair, yaitu The National Liberation Front atau disebut Front Pembebasan Nasional pada tanggal 27 sampai 31 Januari tahun 1979. Nah, kemudian kejayaan Islam di Afrika Utara berlangsung pada masa dinasti Umayyah. Pada awal abad ke-8, sebagian besar suku Berber memutuskan memeluk Islam. Namun penyebaran Islam di kalangan Berber tidaklah mudah karena banyak peperangan antara kaum Arab dan Berber. Aljazair dikenal dengan istilah negeri 1000 syahid. Ini dikarenakan ribuan orang tewas saat berusaha mempertahankan agama dan identitas mereka pada masa penjajahan Prancis. Teman-teman sekalian, ada pun salah satu tokoh agama Islam di Aljazair yang dikenal aktif menyebarkan nilai-nilai perdamaian Islam adalah Syekh Khalid bin Taunis. Di mana Syekh Khalid bin Taunis ini, teman-teman, merupakan ulama asal Mostaganem, kota di pesisir Mediterania di Aljazair. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang negara Sudan. Ngomong-ngomong nih, agama Islam terbesar itu berada di Sudan. Jadi ibu kota Sudan itu Khartoum. Jadi pada tahun 31 Hijriah, Abdullah bin Sa'ad tiba di Donggala, dan pada saat dia datang, mulailah kabilah-kabilah Arab ini. Dan mereka berangkat menuju Sudan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dan saat itu berdekatan pada saat penyerangan Bani Abbasiyah terhadap penguasa Umayyah. Jadi sebab karena penyerangan itu 1000 masyarakat Umayyah melarikan diri ke Sudan untuk menyelamatkan diri dari peperangan antara Bani Abbasiyah dan penguasa Umayyah. Baik, merdekanya Sudan itu dari penjajahan itu pada tahun 1376 Hijriah atau 1956 Masehi dan dipimpin oleh Ismail Azari. Jadi di saat Sudan diperang atau masa penjajahan oleh negara lain, yang memenangkan peperangan itu adalah pemimpin Ismail Azhari. Di Sudan juga terdapat golongan Ikhwanul Muslim yang basisnya sangat kuat. Dalam membentuk pemimpin definitif pada tahun 1986 Masehi,
diselenggarakan pemilihan umum dalam pemilihan presiden atau pemimpin, dan saat itu dimenangkan oleh Ahmad Mirhani. Namun demikian, kemudian terjadi kudeta militer dibawa oleh pimpinan Umar Hasan Ahmad Bashir, dan ia memenangkan pemilihan umum pada tahun 1417 Hijriah atau 1996 Masehi, dan ditetapkan menjadi presiden. Dan saat Umar Hasan Ahmad Bashir menang dalam pemilihan kudeta militer itu, dan dia ditetapkan menjadi presiden atau pemimpin dari negara Sudan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kembali menjelaskan bagaimana perkembangan Islam di wilayah Afrika, yaitu di negara Mauritania. Awalnya, Islam masuk ke Afrika Barat termasuk Mauritania ini pada abad ke-8 melalui pedagang dan pengrajin muslim. Penyebaran Islam berlangsung sangat luas dan cepat. Setelah itu, ada pula kelompok tarekat Sufi yang memasuki Mauritania. Hingga kini, tarekat Sufi terus berkembang di negara itu. Teman-teman sekalian, hampir semua penganut Islam di Mauritania ini adalah Muslim Sunni. Mereka mengikuti mazhab Maliki, yaitu salah satu dari 4 hukum Sunni. Sejak kemerdekaan pada tahun 1960, Mauritania telah menjadi Republik Islam. Piagam Konstitusi tahun 1985 menyatakan Islam adalah negara dan syariah sebagai hukum negeri Mauritania. Secara resmi, 100% dari semua warga Mauritania adalah Muslim. Mauritania pada tahun 1960-an menyebar ke barat dan mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Islam dan menjadi presiden pertama, serta melahirkan gerakan-gerakan keagamaan seperti Ikhwanul Muslimin, Wahabisme, dan Jamaah Tabligh. Meski terbilang negara kecil, Mauritania secara aktif ikut terlibat dalam kancah internasional. Mauritania merupakan negara anggota Liga Arab. Selain itu teman-teman, Mauritania ini juga membentuk The Union of the Arab Maghreb bersama Maroko, Libya, Tunisia, dan Aljazair. Organisasi ini bergerak dalam bidang politik dan juga bidang ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya akan menjelaskan bagaimana cara perkembangan Islam di Asia Afrika, bagian Afrika di Somalia. Di Somalia, 99% penduduknya pemeluk agama Islam. Islam mulai masuk melalui hijrahnya orang Aman, Hadramaut, dan Yaman. Selain itu, Islam juga tersebar melalui jalur hubungan perdagangan. Pada saat itu, kaum muslimin mendirikan kerajaan Adal yang menjadikan perselisihan antara Somalia dan Ayubia. Pada saat Inggris dan Italia menjajah negeri Somalia pada tahun 1355 Hijriah atau 1936 Masehi. Somalia merdeka pada tahun 1380 Hijriah atau 1960 Masehi, yang menjadikan Abdullah Utsman menjadi presiden pertama di republik ini. Pada tahun 1389 Hijriah atau 1969 Masehi, Somalia menjadi lokasi kudeta militer di bawah pimpinan Muhammad Said Barre. Pada saat itu, Ali Mandi tertolak menjadi pemimpin, yang menjadikan perang saudara, dan terjadilah kesengsaraan berkepanjangan di negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan Islam kali ini di Afrika Selatan. Teman-teman sekalian, negara Republik Afrika Selatan saat ini adalah sebuah negara di benua Afrika bagian selatan, yang dimana Islam berkembang di dalamnya. Afrika Selatan bertetangga dengan Namibia, Botswana, dan Zimbabwe di utara, Mozambik dan Swaziland di timur laut. Keseluruhan negara Lesotho terletak di pedalaman Afrika. Sejarah masuknya Islam di Afrika Selatan dimulai kedatangan kaum muslimin yang dimana di bawah kolonial Belanda pada tahun 1652 sampai 1807 Masehi.
yang terdiri imigran seperti budak, tahanan politik, dan pejabat kriminal dari Afrika Barat, Afrika Timur, dan Asia Tenggara. Kaum muslimin pertama yang datang ke Afrika Selatan ini, teman-teman, adalah mereka yang disebut sebagai Mardikers. Orang-orang ini berasal dari Ambon, Maluku. Mereka datang ke Afrika Selatan sebagai tenaga keamanan menjaga kepentingan VOC dan orang Belanda dari gangguan penduduk setempat. Teman-teman, kaum muslim KP dipandang sebagai sebuah komunitas yang damai dan taat hukum. Namun, ada kalanya mereka melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merendahkan. Kaum muslimin di Gujarat menerbitkan sebuah surat kabar mingguan religius politik, yaitu bernama Al-Islam, antara tahun 1907 dan 1910 Masehi. Selama abad 20 banyak organisasi sosial budaya bermunculan, di mana Gerakan Pemuda Muslim Afrika Selatan atau MYMSA didirikan tahun 1970 di Durban, dan organisasi lainnya yang mengenalkan sejumlah pemikir-pemikir muslim dunia lainnya. Nah, teman-teman, masjid pertama yang dibangun oleh Qadi Abdus Salam ini yaitu dicapai tahun 1789 Masehi. Setelah pembangunan masjid ini, beberapa tahun kemudian jumlah muslim mengalami peningkatan yang pesat. Demikian penjelasan tentang perkembangan Islam di Asia Afrika dari kelompok 3. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada kita semua kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.